Hai semuanya, welcome back to my channel Lost in Germany with Ajeng Riandini. Nah, di episode kali ini gue akan ngebahas sesuatu yang udah gue janjiin sebelumnya, yaitu tips and trick dalam menghadapi sebuah interview di perusahaan Jerman. Nah, tanpa basa-basi lagi, yuk kita bahas apa-apa aja yang harus kalian persiapkan sebelum menghadapi interview di perusahaan Jerman. Yang pertama itu adalah on time. Ini merupakan harga mutlak yang kalian harus tahu dan kalian harus penuhi. Kenapa? Karena orang Jerman itu kan udah terkenal tentang, how they are always being on time. Dan kalian juga harus bisa menunjukin ke orang Jerman itu kalau kalian itu memang orangnya on time dan tepat waktu. Dan pastikan kalian itu jangan pernah terlambat di sebuah interview. Kalau misalnya kalian terlambat, itu udah akan memberikan sebuah impresi yang jelek banget. Walaupun terlambatnya itu 1 menit atau 2 menit, tetap aja itu udah jelek banget buat orang Jerman. Jadi pastikan kalian itu datangnya on time. Dan kalau misalnya bisa pun kayak 10 menit atau 15 menit sebelum waktu interview kalian itu jauh lebih baik dibandingin kalian harus telat 1 detik. Jadi pastikan kalian on time. Yang kedua itu adalah doing research beforehand. Nah, ini merupakan salah satu kesalahan yang sering dilakukan oleh para newbie di luar sana yang baru pertama kali punya interview di sebuah perusahaan, yaitu nggak research tentang perusahaan yang dia pengen kerja. Kalian itu pastikan sebelum interview kalian itu udah harus research tentang background dari perusahaan tersebut, kayak produk apa yang dijual, terus sejak kapan berdiri, terus apa sih visi dan misi dari perusahaan tersebut. Paling nggak kalian udah mempunyai gambaran general tentang perusahaan itu gitu. Jadi jangan sampai kalian itu datang terus nggak tahu apa-apa tentang perusahaan itu. Itu beneran, well, it's quite acceptable but not that acceptable. Itu lebih baik kalau misalnya kalian itu datang dan udah tahu apa yang kalian mau dan apa yang kalian istilahnya kayak you know what you are. Kalau bahasa Inggrisnya apa ya? Ya pokoknya intinya adalah kalian tahu apa yang kalian bakal hadepin gitu. Jangan sampai kalau misalnya ditanya sama pihak HRD atau calon supervisor kalian kayak lo tau nggak apa yang kita lakuin di sini gitu, dan kalian nggak bisa jawab, itu malu-maluin banget. Jadi pastikan kalian itu udah research tentang perusahaan tersebut, backgroundnya itu apa, dan kalau bisa itu bertanya tentang perusahaan itu. Dan itu karena kalau misalnya kalian itu tanya, itu akan memberikan sebuah impresi yang jauh lebih baik lagi dan memberikan impresi ke pihak HRD dan supervisor kalian kalau misalnya kalian itu orang yang penuh curiosity. Jadi jangan lupa doing some research of the company. Yang ketiga itu adalah ask atau bertanya. Jangan pernah takut bertanya di sebuah interview. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian itu hanya pasif, hanya menjawab apa yang ditanya dari pihak HRD atau calon supervisor kalian, itu membuktikan kalau misalnya kalian itu emang orangnya pasif dan tidak ada curiosity. Kalau misalnya kalian itu aktif dan kayak punya conversation yang tektok gitulah intinya, kalian itu memberikan impresi kepada pihak perusahaan kalau misalnya kalian itu orangnya aktif dan tidak hanya ditunggu untuk disuapin aja gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian itu bertanya tentang kerjaan yang kalian mau atau berbicara tentang perusahaan, itu akan membuat pihak HRD atau supervisornya itu punya impresi baik dan tentang kalian. Jadi jangan lupa untuk bertanya, entah itu bertanya atau apa aja, bisa tentang kerjaan misalnya, benchmark apa yang kalian harus raih untuk bisa dianggap successful di pekerjaan kalian, atau adakah sesuatu yang diharapkan dari saya atau hal-hal yang harus saya hindari dalam melakukan pekerjaan ini. Jadi intinya jangan lupa untuk bertanya dan being active in the conversation. Jadi jangan cuma duduk terus jawab apa yang ditanya. No, be active, bertanya. Yang terakhir, yang keempat adalah be confident. Kalau misalnya kalian itu udah confident dari awalnya, pastikan kalau misalnya kalian itu di interview itu 2 kali lebih confident dari kalian biasanya. Oke, sekian dulu tips and trick tentang menghadapi sebuah interview di perusahaan Jerman. Kalau kalian masih punya pertanyaan, jangan lupa komen di bawah ini dan gue akan berusaha untuk jawab pertanyaan kalian. Lebih dari itu, terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa lagi di episode mendatang. Sampai jumpa, dadah!